celebrate with all our hearts. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh sejenak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebaktian hari ini. Saya persilakan Pak Tony untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita doa sama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan buat kami. Tuhan, kami akan merayakan kehadiran-Mu di dunia ini. Kami akan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati para hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian yaitu Joy to the World. Teman-teman di rumah ikut nyanyi juga ya.
Sama seperti tujuan perumusan pengakuan-pengakuan iman yang lain, pengakuan iman Kalsedon juga bertujuan supaya umat Kristiani memahami ajaran yang alkitabiah, secara khusus mengenai natur Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Konsep Tritunggal dan duit Kristus dapat dijelaskan dalam batasan tertentu, tetapi kita perlu mengakui bahwa kita tidak dapat memahaminya secara sempurna. Fungsi lain dari pengakuan iman ini adalah menentang ajaran yang tidak alkitabiah. Karena itu, jika ada pengajaran mengenai Kristus yang tidak sesuai dengan pengakuan iman ini, maka kita dapat mengatakan bahwa ajaran tersebut keliru. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Kalsedon. Maka, kami semua mengikuti Bapak-Bapak Kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku Anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita. Dalam segala hal sama seperti kita tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, Anak Tuhan yang satu dan yang sama. Satu-satunya yang diperanakan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka. Tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu keberadaan atau makhluk. Tidak berpisah atau tidak terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakan Allah Firman Tuhan Yesus Kristus. Seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan kita, dan seperti pengakuan iman Bapak-Bapak Kudus telah menyampaikan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Layakanlah
persilahkan Pak Imars untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita akan menikmati apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita semua di event Natal kali ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami menikmati dan berinteraksi dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberi kesempatan, Tuhan memimpin menolong kami, bukan hanya cakap memahami, bukan hanya cakap mengerti, terlebih dari itu kiranya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan kami boleh melakukan dengan penuh ketaatan, supaya setiap kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami sudah bersama-sama menaikkan puji-pujian bagi-Mu, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian memperhatikan dan saya akan membacakan buat kita semua. Next. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tentu kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Saya ulangi, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Saudara-saudara, kata-kata yang Yesus ucapkan, "Aku adalah terang dunia," disampaikan oleh Yesus di ruang perbendaharaan. Dalam konteks seperti ini, Yesus menyampaikan pengenalannya kepada kita. Yesus memperkenalkan diri kepada kita di ruang seperti itu. Lalu ruang seperti itu karena apa?
Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang kedua, konteksnya adalah waktu itu berada di tengah-tengah atau di puncak perayaan Pondok Daud. Pondok Daud adalah salah satu perayaan umat Yahudi, gitu ya. Mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Shavuot, mereka merayakan Rosh Hasanah, dan saat ini mereka merayakan Pondok Daud. Nah, saudara-saudara, rupanya ucapan syukur dalam Pondok Daud ini adalah ucapan syukur pasca panen, ya, panen anggur. Dan ucapan syukur yang mereka lakukan ini dirayakan selama 7 hari. Nah, saudara-saudara, 7 hari itu di waktu bulan purnama, kalau sekarang sekitar bulan September dan Oktober, ya. Di antara bulan itu, bulan September dan Oktober, mereka merayakan Pondok Daud. Nah, saudara-saudara, Pondok Daud ini dilakukan gitu ya untuk mengenang masa pengembaraan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi di padang gurun. Itu ya, setiap laki-laki begitu ya, setiap laki-laki orang Yahudi itu membuat pondok, saudara-saudara, atau namanya sukah begitu ya. Pondok itu berdinding 3. Jadi pondok itu kan biasa orang bikin segi 4 begitu ya. Yang ada dindingnya itu sebelah kiri, sebelah kanan, dan belakang, depan kosong. Lalu di atasnya itu mereka pakai atap dari daun-daun palem, saudara-saudara. Mereka berpikir dan mereka mempercayai bahwa mereka akan kedatangan tamu-tamu mistis. Tamu-tamu yang demikian dihormati oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, misalnya begitu ya, hari pertama itu mereka beranggapan bahwa Abrahamlah yang datang. Abraham disimbolkan sebagai kebajikan dan kasih. Malam yang kedua itu yang datang Ishak. Menyimbolkan penguasaan diri dan disiplin. Malam yang ketiga adalah Yakub yang melambangkan keindahan, harmoni, dan kebenaran. Yang keempat, Musa. Musa melambangkan kemenangan dan kekuatan. Yang kelima, Harun, kemegahan dan kerendahan hati. Yang keenam, Yusuf, melambangkan fondasi dan koneksi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah Daud, saudara-saudara. Daud melambangkan kepemimpinan, kedaulatan, dan penerimaan. Nah, saudara-saudara, pada setiap pagi para imam itu mengambil air dari mata air Siloam. Air itu dibawa ke mezbah, tempat pemujaan. Itu sebagai perlambang bagi mereka, bagaimana mereka memohon kepada Tuhan, menantikan datangnya hujan di musim tanam yang akan datang. Nah, saudara-saudara, satu hal yang menjadi teks kita adalah di dekat perbendaharaan. Kalau saat ini, kalau saudara-saudara di gereja tentu saudara mengenal kotak persembahan. Di kiri kanan kotak persembahan itu ada 4 obor yang nyalanya dijaga selama 7 hari, 7 malam, dan tidak boleh padam. Obor inilah yang menyimbolkan tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi mereka ketika mereka mengembara di padang gurun. Nah, saudara-saudara, tentu tidak terlalu jauh dengan konteks waktu itu, yaitu ada tiang awan dan tiang api sebagai lambang kehadiran dan penyertaan Allah. Tetapi di dalam hari raya Pondok Daud ini, mereka memasang 4 obor yang diulang, dan diulang terus-menerus setiap tahun. Di dalam konteks dekat obor inilah Yesus yang melihat terang seperti itu. Terang yang sementara, terang yang diulang-ulang,
terang yang hanya hadir 7 hari dalam 365 hari. Dia menyatakan, next, akulah terang dunia. Next. Nah, saudara-saudara di sini. Jadi Yesus mengatakan terang itu tidak tiba-tiba mengatakan akulah terang. Tetapi dia mengkomparasikan karena realitas itu ada terang, tetapi terang yang sementara. Di sini, obor melambangkan terang, tetapi terang sementara. Terang itu yang menjaga manusia. Tetapi Yesus memperkenalkan diri, akulah terang dunia. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa kita mengatakan, terangmu itu kecil, tetapi terang yang dikenalkan oleh Yesus adalah terang yang besar. Terang yang melampaui akal pikiran kita. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks ini, sekali lagi, Yesus memperkenalkan dirinya. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya, firman Tuhan, Alkitab menyingkapkan kepada kita bagaimana cara Allah memperkenalkan diri. Wah, itu keren saudara-saudara. Menakjubkan. Allah pencipta setiap kita, dia hadir memperkenalkan diri. Kalau kita lihat di perjanjian lama, Allah berulang kali memperkenalkan diri. Kalau kita lihat Teofani, bagaimana Allah hadir sebagai seorang yang bergulat dengan Yakub di Sungai Yabok. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui para nabi dan saat ini dia memperkenalkan diri secara langsung kepada umatnya. Saudara-saudara, ini hal yang sangat-sangat menakjubkan. Hal-hal yang sangat-sangat jauh dari pikiran kita, bukan karena enggak nyambung, tetapi pikiran kita enggak cukup sehingga kita boleh mengenal Allah seperti yang dia perkenalkan. Jadi kalau kita bicara sebagai orang percaya mengenal Allah sejauh mana? Sejauh yang Allah perkenalkan kepada setiap kita. Di sini saudara-saudara, sekali lagi, Allah hadir memperkenalkan diri. Akulah terang dunia. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Saudara-saudara, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara, dikatakan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Barang siapa mengikut Yesus sebagai terang dunia itu akan dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan. Intinya, saudara-saudara, setiap kita, saudara dan saya membutuhkan terang itu. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan terang. Saudara, saya salah satu orang yang paling tidak bisa tidur kalau mati lampu, saudara-saudara. Itu kalau mati lampu, saudara-saudara, saya nggak bisa tidur. Tetapi kalau lampu dimatikan, disengaja masih ada cahaya dari ruang lain, saya bisa tidur. Kalau lampu terang benderang begini, kalau saya ngantuk, saya bisa tidur. Saudara di sini gandeng, rame misalnya gitu, saya pingin tidur, saya bisa tidur. Tetapi ketika mati lampu, itu saya rasa kayak terhimpit begitu, saudara-saudara. Ini sebenarnya gambaran kita sebenarnya tidak bisa tidak kita membutuhkan terang. Dan ketika dikatakan barang siapa mengikut aku, saudara-saudara, mengikut Yesus, mengikut terang itu bukan temporal, bukan sementara.
Tuhan mau ketika kita mengikut Yesus itu adalah sepanjang hayat masih dikandung badan. Mudah? Tidak. Tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang konsisten di dalam mengiring Dia sampai kesudahan waktu. Next. Saudara-saudara, terang yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah terang yang melingkupi seluruh kehidupan. Dan Yohanes gitu ya, Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus itu menempatkan terang di dalam Injilnya itu dikontraskan dengan kegelapan. Saudara-saudara, terang yang dimaksud di sini adalah terang yang seperti matahari menerangi sebuah jalan atau perjalanan. Bukan hanya seperti itu, tetapi lebih dari itu, terang yang sesungguhnya itu adalah terang yang menerangi jalan menuju kepada sumber terang, yaitu Allah sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama itu, hikmat, Taurat, dan firman itu disebut terang. Tetapi di dalam perjanjian baru, terang itu adalah Yesus itu sendiri dan setiap orang yang mengikut Dia disebut terang. Saudara-saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita mengikut Dia, kita disebut terang. Pertanyaannya adalah, seterang apa kita menerangi orang-orang, menerangi dunia, menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita hidup, memberikan diri, dikendalikan oleh terang itu, supaya terjadi transformasi. Kita mendapat terang dan dipanggil sebagai rekan sekerja Allah, menyampaikan terang kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal terang yang sejati itu. Dan terang juga melambangkan hidup, kesejahteraan, dan kegembiraan, saudara-saudara. Hal ini kontras dengan kegelapan yang melambangkan kematian, kemalangan, dan duka cita. Kegelapan memperbudak kita, memperbudak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan situasi kegelapan itu menantikan terang, menantikan pembebasan, menantikan keselamatan. Dan itu hanya mungkin melalui Kristus, oleh karena Kristus adalah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan terang juga sekali lagi dikontraskan dengan kegelapan, menggambarkan satu kerajaan. Kalau kita perhatikan sekarang, kerajaan yang dipimpin oleh kuasa gelap dan kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Dan keduanya, saudara-saudara, ada dalam kehidupan kita. Pada saat yang bersamaan, saudara adalah manusia yang berdosa, yang berada di dalam kegelapan. Satu sisi, saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga setiap hari adalah ruang rebutan, gitu saudara-saudara. Rebutan untuk apa? Bagaimana kita mau mengerjakan sesuatu, apakah ingin memuaskan diri atau ingin memuaskan Dia yang telah menebus kita. Next. Saudara-saudara, karena realitasnya dengan kehadiran Kristus, sesuatu semakin jelas. Ada anak-anak terang dan ada anak-anak kegelapan. Tidak ada lagi anak-anak di antara terang atau di antara kegelapan. Atau yang seringkali kita sebut sebagai abu-abu. Tidak ada. Tidak ada status anak abu-abu, seragam abu-abu ada. Saudara-saudara, disinilah dari kehadiran Kristus yang adalah terang itu mempertajam kepada setiap kita yang membaca dan mendengarkan. Yaitu
Engkau mau menjadi teman dari kebenaran, atau engkau mau menjadi lawan dari kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, inilah realitas seperti inilah yang disampaikan oleh Yesus, sehingga kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-13 sampai 19, bagaimana terjadi perbincangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi melihat Yesus dari kacamatanya. Tetapi penulis Injil Yohanes menyingkapkan kepada kita, melihat Yesus harus dari kacamata yang Yesus sudah perkenalkan itu. Disinilah saudara-saudara perlunya kita mengenal. Dan buah dari pengenalan itulah yang seharusnya mewarnai, menghiasi kehidupan setiap kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-20, begitu ya, disampaikan di dekat atau di ruang perbendaraan, di puncak perayaan Pondok Daun itu, Yesus memperkenalkan dirinya. Yang saya mau katakan adalah, di dalam seluruh perayaan hari raya, puncak adalah di mana semua orang hadir. Semua orang, yang saya maksudkan banyak orang yang bisa mendengarkan. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang meresponinya? Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus rindukan ketika orang-orang itu meresponi? Next. Saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan seperti itu, Yesus itu rindu orang-orang itu mengenal Dia. Supaya apa? Supaya setiap pendengarnya, setiap pembacanya bisa melakukan terobosan. Bisa melakukan tindakan-tindakan yang baru sebagai buah dari pergaulan dengan Sang Terang itu. Sehingga apa? Sehingga terjadi transformasi. Saudara-saudara, kalau di lingkungan kita banyak orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, itu adalah tanggung jawab setiap kita. Kita telah memancarkan terang yang seperti apa. Jadi berbicara tentang terobosan, berbicara tentang breakthrough, juga berbicara tentang refleksi, bertanya kepada diri sendiri. Selama ini, apakah kita sudah bergaul dengan terang dan menerangi diri kita, sehingga terang yang ada dalam diri kita berdampak bagi orang lain? Saudara-saudara, berbicara terang, semua orang membutuhkan terang. Siap, tidak siap, membutuhkan terang. Apakah saudara menolak, apakah saudara menerima? Di sini terang sudah dinyatakan. Engkau menjadi lawan atau menjadi kawan, Tuhan sudah memaparkan kepada setiap kita. Oleh karena setiap orang yang dipanggil ke dalam terang, tidak dipanggil secara pasif. Kita dipanggil, kita dibentuk supaya menjadi rekan sekerja Allah untuk menyatakan terang-terang yang daripada Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, next, tantangan bagi kita atau undangan yang terakhir, begitu ya. Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ia akan memperoleh terang hidup. Pertanyaan terakhir bagi saya, maukah saudara membuka hati? Maukah saudara menerima terang itu hadir dalam kehidupanmu? Maukah saudara berjalan di dalam terang dan tidak tersandung? Dan kalaupun tersandung, saudara tidak sedang berjalan sendiri. Mari saudara terimalah undangan Dia.
dia yang sudah memperkenalkan diri. Buka hatimu, terimalah dia, dan saya akan berdoa buat kalian yang menerima undangan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bertanya kepada Tuhan, apakah selama ini kita sudah hidup di dalam terang, tetapi kita mengabaikan? Apakah pikiran kita, apakah hati kita, apakah tindakan-tindakan kita, pergaulan kita sudah merefleksikan kehadiran terang itu? Kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan berinteraksi dengan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi firman-Mu tinggal serta dengan setiap kami, sehingga setiap kami boleh hidup benar sebagai anak-anak terang dan menjadi rekan sekerja Allah dalam menerangi lingkungan di mana Tuhan menghadirkan kami. Di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat bermain, di tempat bergaul. Tuhan, kiranya Engkau melawati pribadi-pribadi yang memberikan diri dipimpin oleh terang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang itu, kepadamu kami berdoa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa serta berkat dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, terang dan keselamatan yang dari Kristus Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti, para hamba Tuhan, jajaran guru, dan siswa sekalian yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan anugerah kesehatan, dan puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa merayakan Natal bersama walaupun melalui media Zoom meeting. Tetapi kita semua yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberkati kita semua. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan untuk segala dukungan yang diberikan kepada pihak sekolah. Dan terima kasih juga kepada segenap hamba Tuhan sekolah atas pelayanan yang selalu diberikan kepada pihak sekolah. Terima kasih kepada kesiswaan, guru-guru, pengurus OSIS, dan siswa sekalian yang sudah melayani mempersiapkan ibadah Natal pada hari ini. Dan siswa sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan bahwa kegiatan sekolah akan segera berakhir untuk semester 2, dan setelah ini kalian akan terima rapot semester ganjil. Ya, Bapak mengingatkan kepada kalian semua, hendaklah hasil dari rapot semester ganjil ini menjadi bahan evaluasi bagi kalian semua dan perbaikan di semester berikutnya, semester genap. Dan setelah pembagian rapot, kegiatan pembelajaran jarak jauh ditiadakan. Ya, puji Tuhan, Dinas Pendidikan merevisi bahwa PJJ tetap dilanjutkan setelah akhir semester ganjil, tetapi akhirnya diizinkan untuk siswa bisa libur, tidak ada PJJ. Ya, kita semua bersyukur untuk itu. Dan kalian akan masuk kembali itu tanggal 10 Januari. Itu awal dari semester kedua. Dan sehubungan pandemi COVID belum berakhir, sekolah menghimbau
agar kita semua tetap waspada. Jadi jangan sampai kita lengah, dengan protokol kesehatan kita perhatikan, disiplin menggunakan masker, selalu sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Bahkan kalau bisa menghindari mengurangi mobilitas dalam arti coba hindari untuk berpergian keluar kota. Karena ini sangat berpotensi sekali terjadi penularan untuk COVID-19. Jadi kalau bisa hindari bepergian keluar kota. Ini pesan sekolah. Dan kemudian sehubungan pandemi COVID belum berakhir ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung masih mengatur pembelajaran di semester 2 dengan PJJ dan PTMT. Pembelajaran tatap muka terbatas, baik jumlah maupun waktu belajar di sekolah. Dan arahan dari pengawas dinas bagi siswa yang kesulitan, baik itu karena masalah kuota internet, ataupun karena tidak bisa fokus di rumah, atau sering melalaikan tugas sekolah, maka akan diwajibkan untuk hadir belajar di sekolah. Ini sesuai dengan arahan dari pengawas dinas sekolah kita. Ya, jadi minta tolong setiap jajaran guru juga bisa memperhatikan arahan ini. Bagi siswa yang sering lalai akan diminta untuk pembelajarannya di sekolah. Dan akhir kata, selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you, Sir Denny. So before we continue, we're going to announce something first with our students who had their PORAC. Was that PORAC, right? Okay. So we would like to announce the winners. I know that you guys already know the winners. Okay, so the winners will be announced. So where's the list? Let me check first. Sorry. Okay, here. Sorry. Okay, the winner for PORAC. Okay, we have some games there. Is this correct, sir? All right. Okay, so let's start with, we would like to congratulate the simulation for, if I'm not wrong, simulation market capital. Okay, simulasi pasar modal. All right. Okay, so congratulations to Sean Patrick of 10th grade IPA. Woo, thank you, guys. Congratulations once again, Patrick. And now the next one, Mobile Legends. Okay, so Mobile Legends, you worked hard for this, practicing every class hours. Okay. All right, congratulations, the winner for the Mobile Legends competition. Congratulations to 10th grade students. Woohoo! Team. All right. Now, last but not the least, the most anticipated game, the Valorant game. Okay, it was really tight when we were watching it. Okay, so congratulations. It was an epic game between 9th grade and 12th grade, but at the end we only need one winner. And congratulations to the 12th grade students. Thank you, guys. Thank you so much. And then the winner, the overall winner, right? The overall winner for the PORAC last week or just this week. Okay. Overall winner, congratulations to group number 7. Congratulations, you guys, you know you are. Maybe later Mr. Michael will give you prizes, secret prizes, they said. All right, okay. So, before we move on, okay, so let's do some games first, okay? So, I prepared some games, and then of course, in every game, there will be a winner. Okay, there will be a winner, so individual winner. So the mechanics of this game is that if you want to answer, all you have to do is chat your name on the chat box, but don't tell me the answer because we're going to call you. So staff here will help me. Okay, so first game, let's see if we can see someone on our monitor. Okay. This will take quite a moment, guys. All right, okay. There you go.
first game. Okay. First game. Okay. So next. Okay, let's play. Okay, now for this one, we know, guys, that we've been doing Zoom every time. All right? And this is the dilemma of the teachers. Okay, what's the dilemma of the teachers? Now, this is the dilemma of the teachers. We already memorized your forehead because every time we ask you to let me see your face, all we can see is your forehead. Okay, so the game now is, the game will be called, okay, there you go. This forehead belongs to who? Okay, so to just explain a bit, okay, let's go to the next slide. Okay, once again. Okay, let's try this. Okay, so what we're going to do, guys, is that I'll be showing a forehead and all you have to do is guess. If you know the answer, chat your name. Okay, like for example, you put your name, Mr. Charles Handsome, and then after that, you will see your name and then we will call you and then you're going to open your microphone and then give us the answer. Okay, so teachers, can you monitor the sound? Oh, who will answer? All right, go. Okay, let's try this. Whose forehead is this? This is just trial. Okay, except for people here, they're live. They can see right away. Anyone? Anyone on the chat? No one? Famous artist? No one? No one on the chat? Okay, Sean and Archie. Okay, open your microphone and tell us what's the answer. Sean or Archie? Just both. Okay, you got the answer, guys? Morgan Freeman. Answer? Okay, let's see if your answer is correct. Let us show. Okay. Okay, there are some technical difficulties there, guys. Just wait. It's who's for? Yeah, Morgan Freeman. But Archie and Sean, that's just a trial. Now, we're making it difficult because this one is too easy. Now, if you are paying attention, okay, every Thursday when you have your service or your church service, okay, you'll be meeting all of the students. You'll be meeting them. So, if you are curious enough, you would know the answer. So let's hit the next slide. This one for the points, for the win. Okay, ready? Go. Whose forehead is that? The teachers already know. So let's see. Gege. Gege first. Gege, is it correct? Let's see. Grace. The answer? Grace. Is it Grace's forehead? Wait. Grace Theodora. Nice one. Okay. It takes one to know one. Okay, so I hope that this will not be our view next semester. All right? We really missed your faces, guys. Okay, next. Okay, who's that? we have Grace first, right? Yes. Okay, Grace. Okay, Grace. Chart. Is it Okay, like Grace. Okay, chart from 10th grade? Is Grace's answer correct? No, you can see in your PowerPoint. Okay, next. Okay, Grace answered. Let's see. Okay, click the PowerPoint. Let's see. Let's reveal the answer. Whose forehead is that? It's Richard's forehead. Is it correct? Was it correct? The Grace answer? Okay. Okay, sorry. Okay, so Grace, there's technical difficulties. Okay, the internet somehow didn't work on your advantage, so we will give a point to Gege. Yeah, Gege, and then let's see. Grace, please don't complain later. Okay, I'll tell you what happened. Okay, so I hope now that we will be seeing all your faces and not your forehead. Okay, now
So we have one winner, Gege. Okay. So now let's move on to the next game. Okay. Next game is what I call Christmas word scramble. We always do this in English conversation. So what we're going to do is this example. Okay, let's go to the next slide, please. Okay, example. Okay, click again. Okay, for example, there are 3 words that you need to answer. Okay, so it's scrambled. So all you have to do is we need you to answer, or you need to give us the word that we are looking for. And all you have to do, guys, is the same thing. Chat your name, and then the first one who will pop up on our screen, we will call you, and you have 5 seconds to answer. Okay, I'll be counting 5 seconds. Right. So let's click again. Let's show the answer for the example. Okay, so we're looking for bells ring holiday. Okay, let's start. Okay, next slide, please. Okay, stay there. Anyone? Can you help me monitor, guys? Anyone? Chat. What happened to my voice? My golden voice. Okay, 5 words only, guys. Come on. 5 words. Okay, 5 seconds. Okay, easy. This is all about Christmas. Anyone? Going once? Going twice? Sold to the audience? Anyone? Audience? No one? Are you sure? Is that difficult, guys? Come on. Okay, no one? Okay, let's reveal the answers. Let's reveal the answers. The answers are Mary, wise men, scripture, donkey, and manger. I'm so sad. Okay, let's go to the next slide. Okay, ready? Go! Okay, 5 words. Audience? Anyone? If you want to answer, write your name on the chat so that we can call you. The first one who can write their name or his or her name on the chat, we're going to call you to answer, and you have 5 seconds to answer the word. Grace, all right, it's about time. Okay, so let's listen first for the answer, okay? Wait, Grace. Okay, wait, Grace. Okay, Grace, can you open your mic, and then someone will be listening to your answer. Go, Grace. Angel, Joseph, Birth, Camel, Joyce. Okay, correct? All right, let's see if it's correct. Let's show the answer. It's correct? No. Okay. May I borrow Miss? Okay. Okay. It's weird that I'm listening to my own voice. All right. Okay, so let's move on to the next game. Okay, next game. Okay, this game is what I call Christmas trivia. So if no one can answer this one, guys, I will be very, very sad. Okay, so name on the chat, and then we will call your name. Okay, start. Okay, first question. What happened? Who gave birth to Jesus? Oh, we have from 7th grade. Okay, Frederick. Okay, Frederick, can you Mary? open your mic? Mary? Mary? Should Mary I and marry Joseph? you or what? Ma- Oh, Mary and and Joseph. Joseph. No, just joking. I'm just joking. Mary is the correct answer. So we have winner Gege
and Frederick. Okay, nice. Okay, next question. Which city did Mary and Joseph travel for the census? Sunday school, guys. Wow, 7th grade, Felicia. Okay, Felicia, Bethlehem. kindly turn on your microphone and give me the Bethlehem. answer. Bethlehem. Bethlehem. Is it Bethlehem? I thought Bandung. Okay, Bethlehem is the correct answer. So we have Gege, we have, who's the next one? Frederick and Felicia. Okay. Next two. Okay. What gifts did the wise men bring to baby Jesus? Anyone? Anyone? Can you remember? 3 gifts. Wise men gave to baby Jesus. Whoa! Keenan? Keenan become 11th grade? Okay, Keenan, Nah, can you open your microphone? I'm supposed to be 7A, but I forgot to rename it. Okay, that's all right. Okay, Keenan, give me the 3 answers. Gold, Mm-hmm. frankincense, kemenyan, dan myrrh. Myrrh. No. Okay, anyone? But it's correct. It should be in English. Okay, it should be in English, but it's all right. I'll give it to Keenan. Okay, so the judges said it's correct. Congratulations, Keenan. Okay, so gold, incense, and myrrh. Okay, last question. In the song 12 Days of Christmas, how many French hens were given? On the 12th day of Christmas, my true love sent to me. Anyone? How many French hens? Matthew Farrell. Okay, we have Matthew Farrell. Okay, Matthew, can you turn on your microphone? 3. The answer is 3. Okay, let's see. Let's see, Miss Cor. 3 French hens. All right. Congratulations. We have 5 winners. Okay, we have 5 winners. Okay, thank you for your participation, guys. And now, let's move on to the next part. Okay. Just closing this part, we will go to the photo session, right? Okay, we would like to ask the students to stay. Okay, stay there, stay wherever you are. Okay, and then we're going to take your pictures. So how are we going to do this one, Mr. Michael? How are we going to take photos? Screenshots. Miss Yanti. Screenshot. Okay. Okay, Miss Yanti will be taking our pictures, guys, so be careful. Okay? So everybody turn on your microphones, your cameras, and give us your very best smile. Okay? And this is quite funny, guys, because the people beside me are smiling also. So please, okay, smile also, guys. Okay, smile. 1, 2, 3. Say cheese. Okay, again, we will be having the next the next page. Okay, just keep on smiling, guys. Okay, this will take long. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. Show us those cheeks, guys. All right, next page. Let's go to the next page. I've been smiling, guys, but I don't know if I'm included in the photo. Okay, ready? Okay, next slide. 1, 2, 2.5, 3, and smile. Love those headphones, guys. Okay, next slide. Okay, next slide. Let's see.
Wait. Okay. Just give us a minute. Okay. Miss Yandy, I couldn't see you, but please get ready. 1. Okay, open your cameras and smile. I couldn't see a thing. 1, 2, 3. Smile. All right. Okay. Next page. Let's go to the next. Do we still have next? Okay, this is the last page. Be patient, guys. Okay. Smile. 1, 2, 3. Oh wait, someone is connecting. Okay. Let's just give her 2 seconds. 1, 2. Okay. 1, 2, 3. Smile for your attendance. Check. Am I online? Okay. So, this is the last one, right? This is the last stage of the session. Okay. So, what's next? We will be having announcements. Okay, so. Lanjut. Okay, so. Sebelum kita menutup kebaktian ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. And a happy Selamat Natal semuanya, sampai ketemu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh li Zoom ya, bye-bye. Christmas.
do.